Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang dengan seluruh kenikmatan dan kebaikannya menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengawali hari-hari ini dengan penuh kebaikan. Yang kemudian kita mengawalinya dengan melakukan salat berjamaah, di mana ini merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena banyak di antara umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab dan juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah hadirkan kepada mereka itu pada waktu subuhnya. Ya, tadi di dalam surat Hud ketika kita membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, yang Nabi Lut ini mempunyai kaum yang kaumnya ini berperilaku melakukan sebuah dosa besar, ya, yang hari ini dosa besarnya itu diulangin lagi, ya, yaitu dosa LGBT. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka bahwa inna mau'idahumus subuh, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada mereka dari bentuk tanda-tanda atau bahkan ujian azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka fi subuh. Subuh itu pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib, dan bukankah waktu subuh itu sangat dekat? Artinya waktunya itu sangat cepat. Ya, maka waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat sakral sekaligus menjadi penentuan. Ya. Dan juga kalau kemudian kita membahas ada orang yang terkena gangguan jin, maka orang yang terkena gangguan jin menjelang waktu subuh itu gangguannya biasanya mulai mereda, Pak. Gangguan jin itu mulai mereda. Orang yang kesurupan, orang yang terkena santet dan sebagainya, itu waktu subuh nggak bisa dia, mereda mesti. Karena waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat sakral bagi kaum muslimin. Ya, sebelum subuh atau apalagi sudah subuh, ya. Ini merupakan sebuah kesakralan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk umatnya yang beriman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara makhluk-makhluk yang lain untuk bisa, ya, beribadah pada waktu subuh, yang ini kemudian mendatangkan kebaikan buat kita dan keluarga kita semuanya. Tapi masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya kajian siapa ini, Pak? Ustaz Muhaimin, ya? Iya, insyaallah nggak ada siapa-siapa ini. Ada padahal nih ngomong. Tapi memang kalau Ustadz Serap kayak gini, Pak, harus siap segala kondisi, ya. Ya. Baik. Ala kulli hal, ya, ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Ya, dimana waktu kita untuk belajar ini cuman sekali sepekan misalnya. Ya, ini kan merupakan sebuah ya, kebaikan, tapi tidak cukup untuk kita mengenal Islam, ya, lebih jauh hanya kemudian kita belajar seminggu sekali. Wong dulu para ulama belajarnya setiap hari, itu pun suka banyak yang lupa dan terlewat. Imam Syafi'i itu punya murid, Pak. Imam Syafi'i punya murid yang muridnya ini slow learner. Dia belajarnya tuh lama sekali. Jadi harus disuapin sama Syafi'i. Jadi kalau udah diajarin lupa, itu setiap hari itu. Diajarin fikih lupa.
Tapi luar biasanya murid ini, ketika Imam Syafi'i meninggal, ini salah satu murid yang menjadi penopang dari lahirnya mazhab Imam Syafi'i. Perlu kita ketahui bahwa mazhab itu sebenarnya ada banyak, bukan cuma 4. Yang 4 itu yang kita kenal, ada mazhab Abu Hanifah, Hambali, Maliki, sama Syafi'i. Itu sebenarnya mazhab itu ada banyak sekali. Ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Laits, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa mazhab-mazhab ini tidak berkembang? Karena tidak ditopang oleh murid-murid yang menulis ajaran dan pendapatnya sampai kemudian bisa dinikmati oleh zaman setelah mereka. Yang berbeda dengan 4 mazhab ini. Ya, bahkan ada mazhab Imam Abu Dawud Az-Zahiri, ada mazhab Syiah bahkan masuk dalam mazhab ya, pembahasan ilmu fikih. Ya. Tapi karena mereka kebanyakan tidak ditopang dengan murid-murid yang menulis itu, maka kemudian mazhabnya itu hilang, tidak dikenal. Berbeda dengan mazhab 4 besar ini, 4 imam besar ini, kemudian mereka itu menulis, ya para murid-muridnya ini menulis apa yang disampaikan oleh imam-imamnya ini, kemudian disebarkan setelah mereka. Ya, maka di antara yang menyebarkan mazhab dari Imam Syafi'i adalah Imam Rafi'. Ya, ini merupakan seorang ulama yang ketika belajar itu lama, disuapin dulu, tapi gurunya ini sabaran, Mbak. Gurunya ini nggak mau sudah diajarin nggak ngerti dia sudah ditinggal gitu misalnya. Enggak, dia sama Imam Syafi'i itu diajarin lagi, disuapin lagi. Sudah ngerti belum? Datang ke rumah saya gitu. Diajarin lagi itu, Masya Allah, Pak. Luar biasa keberkahannya belajar guru dan murid. Jadi guru mengerti tentang keadaan murid, murid pun mengerti tentang keadaan guru. Itu bukan cuma Imam Syafi'i. Kita mengenal ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid yang sangat dekat sekali kepada Imam Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf. Ya. Bahkan Abu Yusuf ini murid yang dalam kondisi yang sangat miskin. Imam Abu Hanifah ini seorang ulama, tapi ulamanya ini kalau kita dengar tentang para ulama, para ustadz itu kan misalnya kondisinya itu kebanyakan miskin dan kekurangan. Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini seorang ulama yang menjaga kewibawaan ini dengan berjualan kain, ya, al-baz. Ya, kemudian begitu menjual kain, maka dia mendapatkan hasil yang banyak. Imam Abu Hanifah punya 2 toko, 2 ruko. Yang satu rukonya itu buat jualan, yang satunya lagi itu buat belajar ilmu. Enak Pak ulama kayak gini. Dia kehidupannya itu tidak bergantung sama amplop, ya. Jadi kalau kemudian nggak masalah, dia karena punya penopang, punya sumber lain untuk kemudian bisa menghidupinya. Karena ulama juga nggak mungkin dia kemudian asal ceramah, asal ini kemudian mengharapkan ini dan sebagainya. Tapi dia menjaga izahnya itu dengan berjualan, ya. Maka Imam Abu Hanifah ini punya seorang murid, dia melihatnya orang potensial, ya, punya potensi untuk bisa mengerti dan mewarisi ilmu yang aku miliki, kata Imam Abu Hanifah. Namanya Abu Yusuf. Ya, sama Abu Yusuf itu, sama Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf itu dibayarin karena Abu Yusuf ini seorang yang miskin, dari keluarga yang miskin, dan sama ibu bapaknya ini dilarang untuk belajar sama Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah secara kehidupan itu jauh lebih di atasnya Abu Yusuf dan keluarganya. Jadi secara level mereka sangat jauh. Ya, maka oleh bapaknya Abu Yusuf dibilang, antum gak usah deket-deket sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah aja setiap hari makannya roti bakar. Ya, antum makannya apa? Beda. Ya, tapi artinya disuruh oleh bapaknya itu untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Tapi lihat cerdasnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memanggil Abu Yusuf, kemudian mengatakan, antum kalau kerja sehari menghasilkan berapa uang? Dibilang 2 dinar. Kasih gampang 2 dinar. Antum datang ke sini, ntar saya kasih 2 dinar. Jadi ntar antum kalau pulang tinggal ngasih 2 dinar ini ke bapak. Nanti kalau kurang saya tambahin. Kita lihat. Luar biasanya sang ulama. Dia bukan cuman menerima, tapi bahkan dia membayari karena ngelihat ada seorang murid yang potensial. Ya. Jadi begitu selesai, nanti akhirnya ini kisahnya panjang sekali. Abu Yusuf menjadi salah seorang ulama besar yang mewarisi keilmuan dari mazhab Imam Abu Hanifah bersama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini 2 orang yang sangat luar biasa dalam menopang mazhabnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i ketika belajar sama Imam Malik, apa yang dikasih tahu sama Imam Malik? Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i, Imam Malik udah tahu sebagai guru. Nih cerdasnya guru, Pak.
cerdas guru dan keberkahannya seorang guru dia. Maka kita kalau hari ini kurang ajar sama guru, saya bilang tuh Pak sama anak-anak murid, kalau antum udah kurang ajar sama guru, saya bilang sama orang tuanya, antum cabut anak itu dari sekolah itu, nggak akan mendapatkan ilmu dia orang itu, nggak akan mendapatkan berkah. Gimana? Sama gurunya kurang ajar Pak. Apalagi sama gurunya diperlakukan sebagai seorang yang tidak berilmu dan sebagainya. Saya bilang sama orang tua yang seperti itu, antum ambil anak antum, nggak akan mendapatkan keberkahan ilmu dia, percuma di situ. Yang sama gurunya kurang ajar, gimana? Maka Imam Malik, ini luar biasa keberkahan seorang guru kepada murid. Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i pertama kali, apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu nuran fi qalbik fala tudfi'u bi ma'siyatillah. Wahai Syafi'i, aku melihat ada sebuah cecercah cahaya di hatimu. Fala tudfi'u bi ma'siyatillah. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nih, seorang guru kalau melihat di hadapan murid, dia bisa mengerti ini murid ini punya potensi atau enggak, dia paham atau enggak, ini orang ada ilmunya atau enggak, kosong atau enggak dan sebagainya. Seorang guru, jadi guru-guru itu bukan hanya sekedar yang menunaikan kewajibannya untuk mentransfer ilmu, tapi juga lebih dari itu, dia bisa paham bahkan kondisi murid-muridnya. Ya, itu merupakan kisah sedikit dari para ulama kita, ya, yang kemudian meneruskan tongkat estafet dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kemudian lahir dari mazhab-mazhab ini. Makanya kalau kemudian mazhab ini dibenturkan dengan konsep nubuah, itu sangat tidak tepat. Ini pasti orang tidak kenal dengan sejarah. Kenapa? Karena para ulama ini merupakan penerus dari para nabi. Ya, maka kalau hari ini kalau ada yang mengatakan antum ikut mazhab Syafi'i atau ikut sunnah Nabi SAW, tepat atau tidak tepat, Pak? Enggak tepat. Mazhab ini itu merupakan penerus dari para Nabi SAW, dari ajaran Nabi SAW. Baru kemudian nanti melahirkan pemahaman-pemahaman dan konsep-konsep yang berbeda. Kenapa? Karena ketika memutuskan sebuah perkara, nggak bisa kemudian mutlak. Dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika mendapatkan sebuah perbedaan, ada permasalahan, dia nanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW langsung memutuskan, selesai. Nabi yang memutuskan, ayat turun, wahyu turun, selesai. Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat, kemudian permasalahan manusia itu terus berkembang, maka ada permasalahan-permasalahan yang di zaman Nabi itu nggak ada. Nanti adanya itu di zamannya para khulafaur rasyidin, ya, para khalifah-khalifah setelahnya, itu baru kemudian ada. Nah, ketika ada ini baru kemudian muncul mazhab-mazhab. Makanya mazhabnya ini kemudian berkembang, ya, sesuai dengan, ya, perkembangan masalah yang kemudian ada di setiap zaman itu, ya. Maka itu nanti kemudian kita mengetahui. Maka dari sejarah ini kita akan melihat, ya, sebenarnya kita bukan membahas tentang sejarah para ulama dan mazhab itu, ini hanya sekilas tentang mereka. Ya, maka dalam kesempatan yang mulai ini saya ingin membahas sedikit tentang sirah nabawiyah, ya, dan nanti kita lihat sampai di mana, ya, karena memang juga tidak mungkin membahas perjalanan kehidupan Nabi SAW ini hanya dengan sekali pertemuan, ya, ataupun bisa mungkin hanya sampai di kulit, ya, hanya di permukaan saja. Baik, Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan pertama ini, ya, saya ingin membahas, dan kita ini menyebutnya dengan peta usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan melihat dari peta usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini manfaatnya ini sangat besar sekali untuk kita, Pak. Ya, selain kita nanti mengetahui dulu, ya, semacam global view, ya, mengetahui secara umum dari awal sampai akhir secara umum. Jadi peta umumnya ini seperti apa? Kan kalau kemudian mappingnya ini jelas, kita enak dalam mengerti dan mengetahui tentang sirah nabawiyah. Ya, maka kita lihat mapping awal sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau lahir sampai kemudian beliau ini wafat. Ya, ini mapping awalnya. Tapi kemudian nanti kita akan fokus kepada tema usia.
Ya, karenanya ini saya menyebutnya sebagai tema usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peta usia Nabi. Ya. Baik, untuk itulah mari kita lihat peta usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kita tinggal cocokkan, Pak, ya, dengan peta usia kita. Karena sekarang kita juga sedang belajar, ya, di mana di hadapan saya ini kan bukan anak-anak yang masih kecil, ya, tapi dengan usia-usia antum yang sudah masih muda-muda nih nampaknya. Kebanyakan yang hadir jamaah subuh tuh biasanya usia-usia yang sudah masih muda lah, ya, muda remaja akhir pekan biasanya, ya. Pernah muda, ya, pernah muda. Baik, nanti jadi tinggal diukur, ya. Kita ada di mana usianya, kemudian Rasul sudah mencapai apa di usia itu, dan sisanya seperti apa. Ya, nanti itu yang kemudian kita pandu. Karena apa gunanya kalau kemudian kita hari ini belajar tentang manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, kalau bukan untuk diteladani, bukan untuk dicontoh seluruh kehidupannya, termasuk usia. Ya, jadi kita hari ini kebanyakan usia kita ini usia sia-sia. Artinya sudah banyak terlanjur kebuang usia-usia kita, ya, dengan hal-hal yang kemudian sifatnya itu tidak primer. Ya, kebanyakan itu terlihat jelas di pendidikan kita, Pak. Coba anak-anak kita itu sekolah SD itu berapa tahun? 6 tahun. SMP SMA 6 tahun. Sudah 12 tahun. Ditambah apa? Kuliah 4 tahun. Sudah 16 tahun belajar pendidikan. Yang 16 tahun itu tidak kemudian menjamin anak kita itu bisa pinter. Ya, ada yang pinter, ada yang enggak, apalagi soleh. Ya, enggak semua anaknya itu soleh. 16 tahun itu pendidikan sangat lama sekali. Ya, di mana usia 16 tahun itu di zaman Nabi SAW dan para ulama-ulama terdahulu, itu mereka itu sudah menjadi orang-orang besar di usia muda. Ya, anak-anak kita itu usia 24 tahun misalnya, mereka lagi ngapain? Lagi nyari kerja, lagi nyari judul skripsi, ya, lagi nyari-nyari dan sebagainya. Para ulama dulu kita itu, mereka sudah banyak melakukan banyak penemuan-penemuan besar, sudah menaklukkan ini, sudah menjadi ini dan sebagainya. Kenapa? Karena usia mereka yang dipandu oleh syariat kemudian melahirkan sebuah kebesaran. Ya, ini yang tidak ada di kita, sehingga kita oleh musuh Islam itu dijauhkan dari tema usia, sehingga usia kita ini banyak terbuang, sehingga kita nggak sadar. Antum coba tanya sama anak-anak, Pak. Tiba-tiba, oh kok udah usia 20 tahun? Loh kok sudah 24 tahun? Kemarin kemana aja? Kemarin ngapain aja? Ya, ini yang kemudian lewat dari kita dan keluarga kita, sehingga kemudian ini yang perlu dipandu oleh syariat tentang bagaimana kita melihat peta usia kita. Ya, karena itulah kita penting belajarnya ini daripada Nabi SAW untuk kemudian kita teladani. Dan diteladani ini bukan hanya kita berpikir bahwa ya, saya sholatnya ini udah kayak Rasul kok, Ustaz. Ya, saya puasanya, zakatnya, hajinya, berpakaiannya udah kayak Nabi kok. Ya, bukan hanya itu. Ya, yang dimaksud dengan menteladani Nabi SAW bukan hanya sebatas pakaian, sholat, zakat, hajinya dan sebagainya, tapi seluruh kehidupan Nabi SAW itu juga mesti harus kita teladani, termasuk dengan usianya. Ya. Nabi itu diamnya, bicaranya, senangnya, bahagianya, marahnya, itu semua diteladani kok, Pak. Ya, semua jadi teladan. Kita kalau marah itu kayak apa? Ya. Cara marah kita itu cocok gak seperti marahnya Nabi SAW? Kalau kita bahagia itu seperti apa? Seperti bahagianya Nabi SAW gak? Ya. Diamnya Rasul itu penuh dengan keteladanan. Diamnya doang loh, ini belum ngomong. Nabi SAW tuh diam aja jadi keteladanan. Ya, dan banyak manfaatnya. Maka dari itu tentang usia ini kita ambil pelajarannya. Ya, karena ternyata kita dengan Rasul usia kisarannya kan tidak jauh, ya, antara 60-an sampai 70 tahun doang. Artinya secara usia pun kita sama dengan Nabi SAW. Berbeda kalau misalnya Nabi kita Nabi Nuh misalnya, usianya 950 tahun, itu mungkin susah. Ini karena Nabi kita juga sama, usianya itu 63 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin setelah Nabi SAW, Abu Bakar, usianya ketika wafat usia berapa? 63 tahun. Abu Bakar. Umar bin Khattab ketika wafat usianya 63 tahun. 63 tahun. Siapa lagi? Utsman bin Affan
ketika wafat usianya. Nah, Utsman bin Affan ini termasuk pengecualian. Ya, dari hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu pun pernah bersabda, Inna a'maru ummati ma bayyana sittin ila sabin. Usia umatku itu di antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu zalik, dan sedikit dari mereka yang mampu melewati itu. Nah, Utsman termasuk dari pengecualian ini. Karena Utsman ini usianya itu 80 tahun. Ya, 80 tahun ya, usia yang kemudian ketika Utsman itu meninggal. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ketika meninggal usianya 63 tahun juga, Pak. Lihat, Khulafaur Rasyidin itu 3 orang sama kayak Nabi SAW wafatnya, usia 63 tahun. Kebanyakan dari mereka itu usianya 80-an tahun, dan sedikit dari mereka yang kemudian melewati dari itu. Ya, ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini salah satu dari penyairnya Nabi SAW. Nabi SAW itu di Masjid Nabawi kan punya 2 mimbar. 2 mimbarnya ini satu dipakai buat Nabi SAW ketika berkhutbah, satunya lagi dipakai oleh Hasan bin Sabit ini untuk menyampaikan syair-syairnya. Makanya di dalam suatu perang Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Hasan, ya Hasan, uhju fa inna ruhul kudus yu'ayyiduk. Wahai Hasan, seranglah mereka dengan syair-syairmu, karena sesungguhnya ruhul kudus, yaitu malaikat Jibril, akan menjagamu, akan menolongmu. Ya, ini merupakan Hasan bin Sabit yang ketika wafat usianya itu lebih dari 100 tahun, Pak. Dia lebih panjang dari usianya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga salah seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi SAW untuk kepanjangan usia. Ya, Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Anas bin Malik, pernah berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah usianya, berkahilah kehidupannya, dan ampunilah dia. 4 doa yang diminta oleh Nabi SAW, dan ini semuanya dikabuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi SAW itu wafat. Anas bin Malik ini menjadi salah satu orang sahabat yang usianya ini panjang, 103 tahun. Ya. Ketika Nabi SAW itu wafat, Anas bin Malik ini kan pindah ke kota Basrah di Irak. Ya, begitu pindah ke kota Basrah, kemudian Anas bin Malik ini meninggalkan banyak anak cucu dan warisan-warisan. Maka ketika Anas bin Malik ini masih hidup, dia mengatakan, saya ini sudah memakamkan lebih dari 100 cucu anak saya. Karena usianya panjang. Usia panjang gitu, kemudian anaknya kan gak mungkin sedikit, pasti banyak. Ya, dan begitu wafat Anas bin Malik, dia meninggalkan kebun-kebun, yang kebun-kebunnya ini ketika panen itu menghasilkan uang yang sangat banyak, yang kemudian bisa dinikmati oleh bukan hanya ahli warisnya, tapi orang-orang yang berada di sekitarnya pun juga kecipratan dari hartanya Anas bin Malik. Ya, ini contoh orang yang usianya panjang tapi diikuti dengan amal keberkahan, Pak. Karena dari peta usia ini kita nanti akan melihat, ya, bukan hanya usia kita minta, ya Allah panjangkan usia saya. Padahal panjang usia ini kalau tidak disertai dengan amal kebaikan capek. Saya dulu pernah nanya sama Ustadz Adnan, ya nanti insya Allah saya doakan biar bapak usianya lebih panjang. Apa kata Ustadz Adnan? Jangan. Usia panjang tuh capek. Usia panjang capek. Di usianya beliau aja, ya beliau masih ngafal Quran, masih membaca terus-terusan, sholat malam nggak pernah hilang, sholat duha nggak pernah hilang. Saya nyaksikan langsung, Pak. Baca Al-Quran nggak pernah putus. Bilang capek, Pak. Karena kehidupan di dunia ini cuma ada 2. Kata Nabi SAW, orang yang ketika wafat, ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kata Nabi SAW, kita cuma ada di 2 pilihan. Namanya mustarih, kalau nggak mustaroh. Apa bedanya? Al-abdul mu'min, kata Nabi SAW, seorang yang mukmin yang ketika wafat, ya, yastarihu min nasabid dunya. Hamba yang mukmin ini ketika dia itu wafat, maka dia itu disebut sebagai mustarih. Apa mustarih? Dia itu beristirahat dari lelahnya dunia. Ya, kita kan capek, Pak, kalau dunia. Mau ngaji capek gak? Capek. Nggak ngaji capek. Sholat coba, jangan sholat mesti capek. Tidur gak? Tidur capek gak? Capek, kelamaan tidur kita capek. Kalau nggak tidur capek. Kerja capek gak? Capek. Nggak kerja, apalagi diomongin tetangga kita nggak kerja. Ya, belajar capek. Nggak belajar lebih capek lagi. Makan aja capek. Kalau nggak makan lebih capek. Jadi emang kehidupan dunia itu isinya seperti itu, lelah. Maka kata saat itu jangan capek. Nah, kemudian beliau ini ngasih tahu hadis ini.
Ya, mustarih sama mustarah. Kalau orang mukmin yang meninggal, dia menjadi mustarih. Mustarih artinya dia istirahat dari capeknya dunia. Udah dia udah nggak capek lagi. Udah tinggal memanen dari amal-amal baik yang kemudian dia tanam ketika masih hidup di dunia. Nah, seorang mukmin. Tapi ketika orang kafir, ketika meninggal atau fajir, orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, itu ketika meninggal itu namanya mustaroh. Mustaroh ini orang yang diistirahatkan. Orang yang diistirahatkan. Yang diistirahatkan dari apa? Yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal ibad. Orang yang kemudian orang kafir, orang yang suka berbuat dosa, maksiat dan sebagainya, itu dia diistirahatkan dari makhluk-makhluknya, dari manusia, diistirahatkan dari binatang-binatang, diistirahatkan dari batu, bahkan sampai pepohonan, Mbak. Kenapa? Karena kalau dia hidup, ini orang nyusahin, buat kerusakan. Maka ketika dia itu meninggal, ya, kalau bahasa kita itu alhamdulillah akhirnya antum mati juga gitu ya. Karena ketika hidup itu isinya cuma itu doang. Kalau nggak ngerepotin berbuat kerusakan, kemudian antum mati aja. Itu orang-orang kafir sama orang fajir, Pak. Jadi ketika kita meninggal, itu kita ada di antara dua pilihan itu. Ya, apakah kita yang istirahat atau orang yang diistirahatkan dari kita? Ya. Ini pentingnya kemudian kita melihat dan mengukur dari amal ibadah kita dan juga dari usia kita. Maka dulu Ustaz Adnan itu mengatakan ya, jangan doakan usia yang panjang. Ya, beliau udah pengen cepet-cepet aja itu. Walaupun memang juga tidak diperkenankan ya, tidak dianjurkan kita untuk meminta untuk dipercepat kematian. Karena itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk melengkapi atau menambah terus hal-hal yang kemudian kurang dalam hal ibadah dan sebagainya. Itu Ustaz Adnan, Pak. Ya, yang punya labelnya itu Ustadz. Ya kalau Ustadz itu kan meminimalisir dari dosa dan maksiat lah. Lah kuita Ustadz bukan. Ya, sholat jarang-jarang gitu ya. Artinya kita tidak memiliki jaminan nanti bakal selamat di alam kubur, apalagi di akhirat. Ya, maka penting bagi kita untuk kemudian melihat ya, dari peta usia ini untuk mendapatkan petunjuk dari usia kita. Di usia kita ini Nabi SAW itu lagi ngapain? Di usia kita ini Nabi SAW itu sedang mendapatkan apa dan sebagainya. Ya. Baik, ya, maka insya Allah kita akan melihat atau menakar usia itu dengan peta usia Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ini kan adalah uswatun hasanah. Dia menjadi contoh teladan yang baik. Seorang manusia ideal yang semuanya itu merupakan teladan untuk kehidupan kita. Semua perilakunya, semua tingkah lakunya, apapun itu. Ya. Baik. Karena pasti banyak sekali pelajaran-pelajaran mahal dari Rasulullah SAW yang kemudian beliau lewati. Mulai dari 40 tahun Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau menjadi Rasul, kemudian dakwah di Mekah 13 tahun dan kemudian di Madinah 10 tahun. Baik, maka dalam pembahasan yang singkat ini kita akan melihat dari perspektif parenting juga pendidikan keluarga, yang dalam pendidikan keluarga itu mencakup dua hal besar nanti. Ya, tentang harmonisasi suami istri juga tentang pendidikan anak. Baik. Maka di awal ini saya ingin mengawali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang tadi kita sudah sampaikan, di mana Nabi SAW itu bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku itu hanya di antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit dari usia umatku yang mampu melewati dari usia 60 dan 70 tahun. Nabi SAW berbicara tentang rentang usia umatnya itu hanya di antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, dan ini tentunya berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi SAW yang usia umatnya itu panjang sekali. Ya, usia umatnya Nabi Nuh itu usia dakwahnya doang hanya 950 tahun. Usia dakwahnya, bukan usianya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Imam Ibnu Katsir itu melewatkan bahwa Nabi Nuh itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul di usia 400 tahun. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu menyampaikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus jadi nabi di usia 400 tahun. Ya, kemudian ditambah 950 tahun usia dakwahnya. Tinggal ditambah aja 950 tahun tambah 400 tahun. Itu usia Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bahkan Fir'aunnya Nabi Musa itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, di dalam kitab tarikhnya itu dia usianya juga panjang. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa. Ya, bahkan ada banyak sekali yang menyebutkan tentang usia umat terdahulu itu usianya sampai ratusan tahun.
Ya. Berbeda dengan usia umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu memang Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan usia kita itu tidak lebih panjang daripada usia umat-umat terdahulu. Ya, makanya Nabi SAW itu meminta kepada Allah agar usia umatnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun pendek, tapi berkah. Karena konsep keberkahan ini ada beberapa hal. Berkah ini, Pak, dia nggak mesti harus banyak. Dia asal sedikit tapi mencukupi. Dan kalau dia mendapatkan kebanyakan, dia mendapat banyak tapi dia tidak membahayakan. Itu konsep berkah. Dia sedikit tapi mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Karena kalau nggak berkah, yang sedikit pun kurang, yang banyak kurang juga. Ya, karena nggak berkah. Tapi kalau kita mendapatkan rezeki yang halal misalnya, berkah dan thayyib, maka dari keberkahan ini kita akan mendapatkan minimal dua hal tadi. Walaupun kita mendapatnya sedikit, tapi dia cukup. Dan kalau kita banyak, dia nggak membahayakan. Ya, maka Nabi SAW itu diantara yang diminta tentang konsep keberkahan itu adalah usia. Ya, walaupun usia umatku sedikit ya Allah, tapi tolong berikan keberkahan di antara usia umatku ini. Maka di antara pengabulan Allah untuk doanya Nabi SAW ini kan Allah berikan Lailatul Qadar untuk umat ini. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, yang satu malamnya ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini sebenarnya pembahasan enaknya di Ramadan, ya. Tapi 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 84 tahun, ya. Tapi para ulama itu menghitung 1000 bulan itu tidak sama dengan 83 tahun, ya. Karena kalau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, berarti secara kuantitas kita nggak lebih panjang dari usia umat terdahulu. Betul. Usia umat terdahulu ratusan tahun. Wong kalau cuma mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun ya kurang, ya, secara kuantitas, ya. Sehingga para ulama kemudian membahas bahwa 1000 bulan itu sama dengan 1000 tahun. 1000 bulan yang Allah hadirkan di malam Lailatul Qadar itu juga setara dengan 1000 tahun. Mengapa? Karena Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Dan bulan yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar adalah bulan Ramadan. Ya, sehingga Lailatul Qadar itu satu malamnya dengan 1000 bulan Ramadan. Ya, kalau 1000 bulan Ramadan berarti berapa tahun? 1000 tahun gimana? Kan 1000 bulan Ramadan. 1000 tahun, ya. Nah, itu di antara pengabulan doanya doanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, ya, dan sedikit dari usia umatku itu yang melewati 70 tahun. Nabi SAW juga tadi usianya itu 63, juga diikuti oleh Khulafaur Rasyidin setelahnya. Ya, kebanyakan dari mereka itu usianya 63 tahun. Baik. Kita akan melihat usia Nabi SAW yang 63 tahun dengan segala persiapan yang Allah berikan kepada Nabi, ya, dengan segala tugas yang Allah limpahkan kepada Nabi. Maka kalau kemudian kita mau melihat membagi dua, ya, dari usia Nabi SAW itu kan 63 tahun, Pak. Maka dari usia 0, ya, ketika Nabi SAW itu lahir sampai 40 tahun itu disebutnya dengan masa qoblal bi'tsah, ya, sebelum Nabi SAW itu diutus. Jadi dari usia 0 Nabi SAW sampai 40 tahun itu disebutnya oleh para ulama dengan qoblal bi'tsah, sebelum Nabi SAW itu diutus. Dan itu adalah masa persiapan sebelum menjadi Rasul. Ya, adapun setelah 40 tahun sampai kemudian beliau itu wafat, itu disebutnya dengan ba'dal bi'tsah. Ya, setelah Nabi SAW itu diutus, dengan masa perjuangan dengan amanah kerasulan. Ya. Baik, ini kita akan melihat dari usia 40 tahun pertama, ya, tentang masa usia persiapan menyiapkan seseorang dengan tugas yang besar, Pak, yaitu menyiapkan seorang itu menjadi Rasul. Allah dalam 40 tahun pertama menyiapkan Nabi Muhammad untuk mengemban tugas misi seorang Nabi dan Rasul. Ya, baru kemudian setelahnya itu usia bi'tsah, Nabi kemudian baru menjalankan tugasnya sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan hal yang wajar bagi kita, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini pasti perlu disiapkan, Pak, untuk menghadirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Itu pasti ada sekolahnya kan?
ya ada kuliahnya. Untuk menghadirkan seorang manajer yang berkelas misalnya, itu pasti ada sekolahnya. Untuk menghadirkan apapun, untuk menjadi seorang dokter ahli, coba ya. Saya tanya sama Dokter Agus, itu pasti ada sekolahnya. Untuk bisa menjadi seorang arsitek, pasti ada sekolahnya. Untuk bisa menjadi apa tuh, menjadi seorang ustadz pun ada sekolahnya. Dia ada belajarnya, nggak ada tiba-tiba kemudian langsung jadi dokter ahli, langsung jadi ahli ini dan sebagainya tanpa kemudian melewati persiapan. Maka begitu juga dengan Rasulullah SAW yang menjadi Rasul, ada tugas yang paling besar di alam semesta ini, dan tugas menjadi Rasul adalah tugas yang paling besar yang Allah hadirkan di dalam muka bumi ini, sehingga Nabi SAW itu menyampaikan asyaddun nasi balaan al-anbiya, bahwa manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, karena amalan yang paling besar jauh lebih besar daripada orang-orang yang misalnya punya 10 perusahaan gitu misalnya, ya, atau bahkan lebih. Karena Nabi SAW itu mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling berat bebannya, amanahnya, ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal dengannya, dan juga orang yang semisal dengannya. Artinya tadi pewaris para nabi itu. Makanya ketika ada hadis yang menyampaikan al ulama warasatul anbiya, para ulama ini merupakan pewarisnya para nabi. Ini pewaris itu kan hanya penerus, ya, penerusnya para nabi dalam berdakwah dan melanjutkan tongkat estafet dalam, ya, mendakwahkan ajarannya Nabi, ajarannya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah. Baik. Sehingga kalau tadi menjadi arsitek yang handal itu perlu dipersiapkan sekolahnya, jadi dokter yang ahli pun juga perlu persiapan yang sangat matang, menjadi direktur utama pun perlu persiapan. Maka apalagi menjadi seorang utusan yang amanahnya itu sebesar bumi. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, tugasnya itu rahmatan lil alamin, bahkan bukan hanya sekedar dakwah di Mekah tempat lahirnya, tapi membawa misi sehingga bisa dinikmati oleh semua umat manusia di muka bumi ini, ya. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah SAW menjadi orang yang mampu mengemban risalah itu selama 40 tahun, Pak. Jadi 40 tahun ini Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan Rasulullah SAW untuk nanti ketika sudah masuk usia 40 tahun, beliau itu mampu mengemban usia yang nanti Allah Subhanahu wa taala letakkan di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tugas kenabiannya hanya 23 tahun. Ya, tugas menjadi rasulnya itu hanya 23 tahun. Artinya lebih panjang masa baktinya atau masa persiapannya? Masa persiapannya 40 tahun, Pak. Nabi SAW itu Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang nabi itu 40 tahun, lama sekali. Tapi ketika nanti sudah menjadi nabi, usianya itu cuma 23 tahun usia berdakwahnya. Artinya tidak lebih panjang daripada masa usia persiapannya. Ya, dan memang seperti itu lazimnya, di mana seorang ulama besar ya dari Mesir hari ini masih hidup, namanya Dr. Roghib As-Sirjani. Ini seorang pakar ahli sejarah sekaligus dokter, ya, dokter ya, tabib. Dia punya keilmuan di bidang kedokteran, tapi kemudian dia juga mendapatkan passionnya. Dia sangat suka dengan sejarah, sehingga kemudian dia itu menulis buku banyak sekali tentang sejarah Islam, sampai kemudian beliau berkeliling dunia, sampai kemudian beberapa kali ke Indonesia itu untuk melihat tentang konsep-konsep sejarah yang beliau tulis, ya. Dan Profesor Dr. Roghib As-Sirjani ini punya sebuah analisa di mana untuk menyiapkan orang pemimpin hebat, ya, itu butuh waktu bahkan bisa lebih dari 1 abad untuk menyiapkan misalnya Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Ya, itu butuh waktu 85 tahun sampai kemudian muncul satu generasi disebut oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani, itu disebutnya sampai 85 tahun untuk masa penyiapannya muncul seorang generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, maka di dalam kitab Hakadha Dhuharu Jilu Salahuddin wa hakadha adat al-Quds, ya, demikian bangkitnya generasi Salahuddin dan kembalinya kota Yerusalem ke pangkuan kaum muslimin. Dr. Majid Irsan Al-Kilani itu menyebutkan bahwa kaum muslimin itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan satu generasi sekelas Salahuddin Al-Ayyubi, Pak.
Kita hari ini sedang berada dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang jatuh umat Islam. Maka dalam masa penyiapannya itu nggak bisa hanya simsalabim langsung muncul kemudian tokoh besar, raja, dan dia butuh masa penyiapan. Ya, maka ini disebutkan oleh Dr. Majid Rizal Nikilani itu dalam bukunya, bahwa ketika umat Islam ini sedang jatuh, kebangkitan Islam itu bukan dengan menunggu datangnya pemimpin, menunggu datangnya raja adil, tokoh besar, superhero untuk kemudian bisa memecahkan seluruh masalah-masalah umat, bukan. Tapi mereka ini mendidik satu generasi baru yang mereka didik di madrasah-madrasah, yang mereka didik di pondok-pondok pesantren, persis sama seperti terjadinya atau lahirnya generasi 1945, Pak. Generasi Kiai Hasyim Asy'ari, generasi Muhammad Dahlan, generasi Ahmad Dahlan, ya generasi Hamka, generasi Muhammad Nasir. Ini kan generasi-generasi yang lahir dari pondok-pondok pesantren, dari madrasah-madrasah, yang mereka itu kemudian lahir seorang orang pejuang yang kemudian melanjutkan tongkat estafet kebesaran Islam. Ya, maka yang nanti yang lahir ketika itu bukan hanya Salahuddin seorang, tapi satu generasi yang kualitasnya itu seperti Salahuddin Al-Ayyubi, bayangkan. Ya, maka kalau kemudian kita mau melihat yang datang ke negeri kita, ini kan gak sembarangan, Pak. Yang menjajah negeri kita itu kan sebuah kekuatan terbaik dunia pada waktu itu. Yang datang ke Surabaya itu tanggal 10 November 1945 itu kan merupakan pemenang dari Perang Dunia Kedua. Ya, datang ke Surabaya. Jadi secara kualitas pasukan mereka sangat luar biasa. Secara kuantitas, masya Allah, mereka pasukannya jauh lebih banyak daripada pasukan TNI kita. Tapi umat Islam ketika menghadapi itu mereka santai aja, karena yakin dan mampu melewati rintangan dan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi untuk menyiapkan sebuah generasi baru itu tidak sebentar, ya. Usia pemerintahannya, usia persiapannya itu sangat lama sekali, ya. Dan memang sunatullahnya itu seperti itu, ya. Persiapan itu harus matang, persiapan itu harus kuat, persiapan itu harus bagus, harus benar-benar matang, baru kemudian hasilnya nanti kelihatan. Ya, maka kalau kita hari ini kebangkitan Islam tuh kayaknya bukan di zaman kita kayaknya, Pak. Ya, maka kita ini punya amal di akhir zaman ini, punya amal khusus luar biasa untuk melahirkan, untuk mendidik satu generasi baru yang nanti ikut andil, yang nanti ikut berperan dalam kebangkitan Islam. Jangan nanti ketika Islam itu mulai bangkit, keluarga kita itu tidak memiliki peran apa-apa. Anak-anak kita itu ya seikut-ikutnya aja gitu ya. Jangan, tapi kita di hari ini diamani oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan satu generasi baru yang mungkin di generasi kita itu kayaknya kebangkitan Islam juga kayaknya enggak ya, kayaknya masih belum agak susah gitu ya. Tapi kemudian kita mendapatkan amanah itu untuk kemudian bisa melahirkan atau mendidik satu generasi baru. Sama seperti buah, Pak. Ya, kalau buahnya itu matangnya di pohon, ya kita sabar menanti sehingga buahnya itu nanti matang di pohon, maka kan buahnya itu enak, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita ini tergesa-gesa di fase persiapan, masih persiapan, ya masih nyiapin anak gitu contohnya, masih mendidik anak, tapi kemudian kita ini ingin segera menikmati hasilnya, ya maka kurang lebih sama dengan orang yang segera memetik buah, padahal buahnya ini belum matang. Buah yang matangnya di pohon sama buah yang gak matang di pohon enak mana? Yang di pohon, ya. Maka akhirnya ketika buahnya ini sudah dipetik sebelum matang, ya, maka untuk menikmatinya akhirnya diapain? Dikarbit, ya. Begitu dikarbit, ya rasanya pasti tidak seenak buah yang kemudian matangnya ini di pohon. Jadi memang harus sabar sekali di masa persiapan itu, masa persiapan yang memang membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu kesabaran yang lama. Begitu juga dalam menyiapkan diri kita. Kalau toh peta usia Nabi SAW ini kita akan melihat di usia berapa Nabi SAW ini matang, ya, kemudian mendapatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Di usia berapa Nabi SAW itu kemudian keluar berdagang dan kelasnya ini sudah kelas internasional, Pak. Usia Nabi SAW itu waktu berdagang itu kan bukan usia yang sudah tua, usia masih kecil, ya, masih muda. Kemudian Nabi SAW itu sudah berdagang, yang dagangnya ini kelasnya udah level internasional, artinya bukan hanya level lokal Mekah dan sebagainya, bukan, tapi dia sudah sampai ke negeri Syam,
Yang Syam ini jaraknya itu sekian ratus kilometer dari Mekah, dan itu harus ditempuh dengan onta, dengan jalan kaki. Ya, dan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dilakukan. Kalau kita melihat bahwa usia kita ini sudah terlambat contohnya, ya, nanti akan kita lihat 40 tahun itu usia yang seharusnya panduan dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, kalau kita melihat dan kemudian kita sudah terlambat, maka saya yakin semua di sini pasti punya anak, ya, kita punya anak, dan yang belum menikah pun nanti insya Allah juga akan diberikan istri dan kemudian anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kemudian anak kita ini dari segi usia itu terlambat seperti kita. Ya, usia kita mungkin boleh terlambat, Pak. Artinya dari masa persiapan, dari masa ini dan sebagainya, yang mungkin orang tua kita juga dari segi ilmu dulu tidak seperti yang kita dapatkan hari ini. Tapi kita kan punya anak, kita punya cucu, punya generasi di bawah kita, yang kita usahakan sebisa mungkin untuk kemudian mereka itu dari segi usia itu tidak terlambat seperti kita. Iya. Paling enggak kita tuh punya role-nya, punya modelnya gitu ya. Jadi bolehlah kita terlambat karena mungkin kita baru tahu dan sebagainya, tapi jangan sampai anak-anak kita ini juga mengalami hal yang sama seperti kita, ya. Jadi itu masa persiapan dengan masa risalah, yang kalau kemudian kita rinci lagi di masa persiapan itu 2 kali kita bisa mendapati pos-pos penting di usia 40 tahun Nabi SAW. Jadi kalau kita nanti membaca Sirah Nabawiyah sebelum usia 40 tahun, ya, coba antum pahami bahwa itu adalah usia Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan nabinya, sehingga apapun peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, pahami bahwa itu adalah cara Allah untuk menyiapkan Nabi SAW itu menjadi seorang Nabi SAW yang layak dan pantas, hingga kemudian bisa menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun, ya. Sehingga ketika kita membaca Sirah Nabawiyah atau mengkaji atau ngaji tentang Sirah Nabawiyah, maka Sirah Nabawi itu bukan hanya sekedar data, ya, bukan hanya sekedar tanggal dan peristiwa, ya, tapi ada hikmah dan pelajaran-pelajaran yang mahal untuk kita, ya. Dan semua nabi, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam itu sebelum mencapai usia matang, maka Allah juga siapkan Nabi Yusuf yang prosesnya itu juga berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyiapkan nabinya. Nabi Yusuf misalnya, bagaimana Allah menyiapkan sampai kemudian bisa menjadi nabi, ya, mulai dari pertama kali diapain? Kan dihasut oleh saudara-saudaranya, ya, sampai kemudian dibuang ke sumur, ya, kemudian diambil oleh saudagar, ya, kemudian dijual ke Mesir, ya, kemudian masuk ke istana, kemudian terfitnah oleh istrinya pembesar Mesir, kemudian masuk ke penjara, ya, kemudian bisa mentakwilkan mimpi atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam penjara, baru kemudian tamkin. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan tamkin, mendapatkan kemenangan dengan posisi tinggi di Mesir. Ya, Nabi Musa alaihissalam juga sama. Ya, masa proses Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan Nabi Musa sehingga layak untuk mengemban seorang Rasul dengan amanah Nabi yang kemudian besar juga amanahnya. Allah persiapkan juga sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Toha itu, wastona'tuka li nafsi, ya Musa, aku yang membentukmu untuk tugas yang akan aku berikan kepadamu. Sehingga Nabi Musa itu, Pak, waktu lahir itu, ya, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Asyah binti Muzahim, kemudian diasuh di dalam kerajaan, ya, kemudian begitu besar membunuh Kipti, ya, membunuh dari kaumnya Fir'aun ketika usia masih muda. Kemudian Nabi Musa alaihissalam lari ke kota Madian, kemudian bertemu dengan 2 putri Syuaib, ya, kemudian mengembala domba sampai akhirnya diminta kembali ke Mesir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan bagian dari proses penyiapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Musa alaihissalam. Dan semua nabi pun juga sama, ya, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami bahwa 40 tahun pertama ini adalah persiapan untuk, ya, memimpin dunia, persiapan untuk memakmurkan alam semesta. Dan kita bisa melihat dari 40 tahun yang pertama ini, dan kalau kemudian kita mengkaji utuh Sirah Nabawiyah, kita bisa merinci lagi. Dan ini cuma hanya mapping, ya. Ini ada kajian Sirah Nabawiyah,
Ada? Ustaz Waris ngaji ke. Baik. Ya, maka kalau kemudian kita membahas tentang Sirah Nabawiyah, nanti kita akan melihat tentang, kalau kita kaji secara utuh, kita akan mendapatkan lebih rinci tentang bagaimana Nabi SAW itu berada di usia berapa untuk kemudian mampu mengemban seorang Rasul dan Nabi. Maka kita mendapati, Pak, ayat yang pertama kali turun, ini misalnya tentang jihad misalnya. Ayat yang pertama kali turun, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Hajj. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah disyariatkan kepadamu untuk berjihad kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua. Ya, di tahun kedua, artinya dari segi usia berarti Nabi SAW itu sudah berapa tahun berdakwah tuh, Pak? Sudah 15 tahun. Ya, Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun, kemudian 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian 2 tahun berdakwah di Madinah, dan ayat tentang jihad ini turun. Artinya 15 tahun Nabi SAW itu usia dakwahnya. Artinya kalau usia Nabi SAW itu berarti sudah berusia 55 tahun. 55 tahun usia Nabi itu baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Usia kita 55 tahun itu lagi ngapain hari ini? Lagi menikmati dana pensiun nih. Udah pensiun belum, Pak? Belum ya, sebagian belum pensiun ya. Sudah mendekati masa-masa pensiun ya, biasanya sudah ya, ini udah malas-malasan biasanya. Nabi SAW 55 tahun baru diperintahkan buat berjihad, Pak. Maka berbeda sekali emang kita. Kualitas usia kita itu berbeda sekali. 55 tahun Nabi SAW itu baru berjihad, yang kemudian ya tentu ya, Nabi SAW itu melewati beberapa peperangan. Ada 28 atau 27 peperangan. Ya, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, ya, perang Bani Mustalik dan sebagainya. Itu perang-perang yang kemudian dilewati oleh Nabi SAW di usia yang sudah tidak muda lagi. Ya, itulah kemudian bagaimana usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi SAW, yang dengan usia itu maka Nabi SAW itu mendapatkan sebuah keberkahan. Ya, jadi kalau kemudian tadi kita melihat di usia 55 tahun Nabi SAW itu berperang, kemudian 63 tahun usia Nabi SAW melewati 28 atau 27 peperangan. Jadi kurang lebih ya kalau kemudian kita hitung-hitungan 4 bulan. Ya, jadi setiap 4 bulan itu Nabi SAW itu keluar untuk berperang. Ya, dan itu harus membutuhkan fisik yang sangat kuat. Dan itu tidak lepas dari pendidikan yang didapat oleh Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika Nabi SAW itu nanti dulu menyusu ya, dengan seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, Sa'diyah ini nama Sa'd itu seorang nama Bani, namanya Bani Sa'ad. Kan disebutnya Halimatus Sa'diyah. Ya. Bahkan nanti Nabi menjadi orang yang sangat sehat itu, Pak. Nabi SAW itu di seumur hidup, Nabi SAW itu hanya sakit 2 kali, coba. Nabi SAW 63 tahun, itu Nabi SAW itu hanya sakit 2 kali. Ya, dan sakitnya itu pun bukan sakit yang karena kesalahan sendiri, karena Nabi SAW itu sakit 2 kali itu, yang satu disihir oleh Yahudi dan satunya lagi diracunin oleh Yahudi, oleh wanita dari Yahudi. Bayangkan usia kita 63 tahun tuh sakitnya udah berapa kali kita itu, Pak. Ya, udah nggak kehitung ya. Nabi SAW itu sakit cuma 2 kali tadi. Saking memang nih, masya Allah. Kalau kita ngikutin Nabi SAW, Pak. Jadi kita ngikutin Nabi itu bukan hanya tentang sholatnya, bukan tentang cara berpakaiannya, tentang hijrah dan bukan itu. Itu iya, itu bagus ya. Tapi bukan hanya itu. Bahkan seluruh kehidupan kita, termasuk usia, termasuk hal pola hidup, pola makan loh. Kenapa Nabi SAW ini sampai usia 63 tahun ini tidak datang sakit, tidak kunjung sakit? Karena termasuk diantaranya itu sering berpuasa, kemudian memakan makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna itu ya. Kita hari ini karena sudah terbiasa makan yang nggak sehat, ketika dikasih makan yang sehat, tolak. Jantung kalau ngikutin kajiannya Ustaz Zaidul Akbar, ya, makan makanan yang diolah kemudian diminum. Kita kan kalau nggak biasa itu kan muntah juga kita, Pak. Karena nggak biasa. Kita biasanya udah makan makanan yang makan seblak lah, makan inilah yang enak-enak kemudian ya kan. Jadi kalau kemudian dikasih makan itu nolak perut kita itu, belum makan yang sehat. Ya, maka nggak heran kalau kemudian kita di usia masih muda itu sudah asam urat, di usia ini sudah kena stroke, bahkan sudah kena ini dan sebagainya. Itu karena dari pola makan, dari pola hidup yang nggak sehat. Nah, Nabi SAW itu, bahkan Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab namanya Kitab Zadul Ma'ad.
Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad ini ada satu pembahasan khusus namanya bab Tibun Nabawi. Pernah dengar kan, Pak? Nah, Tibun Nabawi ini satu pembahasan khusus yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya kaum muslimin itu menulis atau membentuk pola hidup yang sehat, membentuk pola hidup yang baik. Ya, maka Nabi SAW itu di usia 63 tahun sakit cuma 2 kali, Pak. Ya, ketika satu disihir oleh wanita Yahudi, kemudian satunya lagi itu diracun oleh Yahudi, dan racun ini namanya racun labiti. Ya, ini Imam Ibnu Qayyim itu menyampaikan bahwa itu merupakan racun yang mematikan di zaman itu, racun labiti itu. Ya, makanya sahabat Nabi SAW itu makan daging kambing yang kemudian dibumbui racun, karena wanita Yahudi Khaybar ini ngerti, Pak, bahwa Nabi SAW itu kalau makan daging kambing itu pasti yang disuka itu bagian paha yang belakang. Itu saya juga nggak paham ya, mungkin antum yang paham perkambingan nih paham apa tuh bagian paha belakang tuh ada apanya gitu sampai kemudian disukai oleh Nabi SAW, karena petunjuk mungkin ya, dagingnya banyak mungkin ya. Nabi SAW itu suka bagian paha yang paling belakang ya dari kambing ya. Maka Imam Ibnu Qayyim punya analisa ya, kenapa yang disukai Nabi SAW itu bagian paha bagian belakang, karena dari sisi tekstur dagingnya itu memiliki kandungan gitu dan sebagainya lah ya, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad tadi. Jadi semua ada ilmunya ya, semua ada pelajarannya. Kemudian dimakan oleh Nabi SAW ya, dan dimakan oleh para sahabat. Begitu dimakan oleh sahabat, maka sahabat itu meninggal ketika itu, Pak, karena racun ini racun labiti. Antum tahu yang menusuk Umar itu Abu Lu'lu'. Nah, itu menusuknya kan bukan cuma pakai pisau, tapi dia diolesin dan dibalurin sama racun. Jadi ketika ditusuk itu lukanya itu bisa double. Jadi luka tusukan sama luka racunnya itu. Nah, termasuk yang racun yang kemudian dibumbui oleh wanita Yahudi Khaybar ini kepada Nabi SAW itu adalah racun labiti. Ini racun yang paling mematikan di zaman itu. Ya. Ya. Maka ketika dimakan oleh sahabat itu langsung mati ketika itu. Tapi Rasulullah SAW ya, masih kuat bertahan bahkan sampai 3 tahun ya, setelah memakan racun itu. Padahal racun itu mematikan. Dan bukti racun itu mematikan atau bukti racun itu masih ada di tubuh Nabi SAW adalah ketika Rasulullah SAW ini mau lagi sakaratul maut. Ya, kemudian berkata, aku merasakan racunnya Yahudi ini mulai bekerja pada tubuhku. Nanti kalau di dalam sirah Nabi itu untuk mendapati kisah-kisah Nabi SAW itu sebelum meninggal, ini ada sebuah dialog Nabi SAW itu berkata kepada Aisyah yang menyampaikan bahwa saya merasakan bahwa racunnya Yahudi ini mulai bekerja pada tubuhku. 3 tahun, Mbak. Setelah makan itu baru kemudian racunnya ini bekerja pada tubuhnya Nabi SAW. Ya. Jadi 2 kali Nabi itu sakit ya, dan dua-duanya ini bukan karena imunitas tubuh Nabi yang lemah, tapi karena gangguan dari luar. Lihat ya, seperti itu Rasulullah SAW, dan itu tidak bisa dilepaskan dari 40 tahun pertama Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan fisik beliau sampai kemudian fisik beliau ini menjadi kuat dan sebagainya. Ya tentu Nabi SAW itu sama seperti kita manusia juga. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu kan Nabi, Ustaz. Ya, dia mendapatkan petunjuk. Oh, Nabi SAW itu sama seperti kita manusia. Yang Nabi SAW itu juga makan juga sama seperti kita. Tapi tadi dari segi pola hidup, dari pola makan yang Nabi SAW itu menyederhanakan pola makan itu sampai konsep yang sangat sederhana. Bayangkan dari pola makan kuliner hari ini, Pak. Maka kita hari ini mendapati di media sosial itu orang rela menempuh jalan berjauh-jauh sampai kilometer. Buat ngapain? Buat nyari makan. Ya Allah, sangat receh sekali. Saya mendapati di Instagram itu ya, video. Jadi ada satu keluarga, suami istri sama anaknya. Dia rela menempuh jalan yang jauh sekali. Kalau nggak salah dia tinggal di Jakarta atau di Bekasi gitu ya. Kemudian berangkat berangkat sangat jauh, Pak. Naik kereta, kemudian parkir motor, kemudian naik kereta sampai ke pelosok Tangerang kalau nggak salah. Sampai kabupatennya hanya untuk menikmati bakso yang murah. Coba. Sangat receh sekali kan? Kemudian suami istri menempuh jalan yang jauh itu hanya untuk sekedar nyobain makanan. Loh, sama kita hari ini kan disediain, kita kalau makan itu enggak dikomentarin enak ini maknyus, ini kayaknya kurang afdol gitu ya. Apalagi kalau enggak kemudian direkam masuk media sosial dan sebagainya. Antum ngeliat deh, Pak, sekarang kalau di media sosial itu di YouTube, orang banyak mengomentari tentang makanan. Makanannya enak dari segi ini, nilainya segini. Nabi SAW dulu nggak pernah ngajarin seperti itu. Nabi SAW itu kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada ya puasa.
Simpel sekali. Dia nggak ada nyari-nyari makanan sama, nggak ada. Maka kalau kemudian kita hari ini latah ngikutin peradaban hari ini, kita memang sudah membuktikan bahwa kita ini jauh dari peradabannya Nabi SAW. Ya, maka kita perlu belajar dari Nabi SAW itu bukan hanya dengerin kajian sirahnya, Pak, tapi kita praktekkan itu buat kemudian dalam keluarga kita. Ya, bukan hanya sekadar dengerin Nabi SAW ini seperti ini usia. Nah, kita praktekkan. Ya enak kita tinggal nyontoh doang Nabi SAW. Ya, dari usia itu kita mempunyai mapping. Jadi mapping kita tuh udah enak. Usia Nabi SAW ini segini punya ini. Nabi SAW itu dulu di usia 63 tahun. Nabi SAW itu punya anak namanya Ibrahim. Dari seorang istri Maria Kiptiah kalau nggak salah ya. Itu wafat. Nabi SAW itu sangat sedih sekali. Ya, usia 63 tahun baru punya anak laki-laki. Nabi SAW itu nggak punya anak, Pak. Nggak punya anak laki-laki maksudnya. Ya. Namanya Ibrahim. Ketika wafat, Nabi Muhammad SAW sangat sedih sekali. Kenapa? Karena bayangkan, beliau juga menunggu anak laki-laki. Tapi gitu punya anak nggak lama meninggal. Punya anak nggak lama meninggal, yang laki-laki. Punya anak Ibrahim kemudian lama meninggal. Itu Nabi SAW itu menyampaikan bahwa wa innal aina latadma, bahwa Nabi SAW bahwa sekelas Nabi pun bisa mengeluarkan air mata. Karena Nabi SAW itu merasakan sangat sedih sekali ya dengan peninggalan dari atau ditinggalkan oleh orang-orang laki-lakinya. Artinya dari usia Nabi SAW itu kita bisa belajar ya, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa 40 tahun. Kemudian masa setelahnya itu Nabi SAW itu hanya ya melanjutkan dari apa yang sudah Allah siapkan di usia 40 tahun. Jadi memang masa persiapan ini lebih lama. Ya termasuk di dalamnya ketika kita menyiapkan anak-anak kita, Pak. Ya, anak-anak kita yang masih kecil memang ya saya juga merasakan sangat beratnya ya mulai mendidik anak itu karena memiliki keinginan, memiliki dan sebagainya, ditambah kita mendidik anak di usia masa peralihan. Kita hari ini kan zamannya zaman peralihan. Dari zaman yang buruk menuju zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Karena kita berada di ujung dari zaman yang paling buruk, di ujungnya nih. Artinya puncak keburukan ini lagi besar-besarnya. Dan kemudian kita harus mendidik anak dalam kondisi yang itu. Maka kalau kemudian kita tidak banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sangat jauh dari apa yang mendapatkan petunjuk dari yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya saya kira semoga bisa mendapatkan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.